Selamat datang di portal psikotes talentedutraco.com. Di sini ada papan login. Di situ silakan masukkan username, kemudian masukkan password yang sudah diterima dari guru. Kemudian tekan login. Sesudah login, kita akan masuk ke dalam psikotest. Papan ini ada nama pribadi kita di sini. Itu ingat perbaharui profil seperti Felicia Rubu, ini nama akhir saya, SMA, kota Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Kemudian ingat semua tanda yang ada huruf merah ini, tanda seru merah, itu artinya field yang di depannya wajib diisi. Jadi harus ada diisinya. Kalau yang ini boleh tidak diisi. Kemudian lihat ke bawah ini tempat tanggal lahir. Saya lahir di Nias. Kemudian tanggal 28 ini Oktober tahun 1964. Saya lahir sudah tua tahun 64. Ini dia. Harus pastikan semua apanya. Jenjang pendidikan, pilih SMA. Kemudian mata pelajaran favorit, saya suka sekali sejarah dan olahraga. Mata pelajaran yang sulit, karena ini ada tanda seru di sini, berarti wajib diisi. Mata pelajaran yang sulit, saya sulitnya matematika dan fisika. Itu yang sulit. Permainan games yang paling disukai, itu saya suka sekali PUBG, itu yang suka. Dan kemudian saya suka menonton film animasi. Kemudian lama bermain games, pilih. Ada pilihan di situ kurang dari 1 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya rata-rata 2 jam. Hobi berenang, membaca, ini tidak ada tanda yang ini, boleh ditulis hobi. Hobi saya baca, renang. Dan kemudian cita-cita mau menjadi psikolog. Begitu kira-kira. Nah, foto pengguna ini boleh tidak di-upload, boleh juga di-upload kalau mau, tapi boleh juga tidak. Kemudian kalau ada ini saja yang wajib, kalau tidak ada tanda itu berarti kita bebaskan. Perbaharui profil, tekan di sana, dan kemudian otomatis semua keluar nama saya di sini. Kemudian ada tes yang harus saya ikuti di sini. Di sebelah kanan kiri inilah tes yang wajib saya ikutin. Berarti tinggal sekarang saya ambil. Nah, kalau di gadget atau di handphone itu nanti karena layarnya ini menyempit, maka layarnya hanya kelihatan seperti ini. Jadi kalau mau melihat di mana tes kita, itu tekan 3 garis ini. Nah, nanti scroll ke bawah, di situ nanti ada ini talent SMA. Nah, lalu langsung masukkan ini talent SMA. Ini tes yang harus saya ikutin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah ada tanda centang. Tanda centang ini artinya wajib semua selesai saya kerjakan, wajib saya kerjakan. Sedangkan di sini ada tanda bulat, kalau saya sudah kerjakan nanti dia akan mencentang di sini. Kalau saya sudah kerjakan, kalau belum dikerjakan ini belum dicentang. Oke, itu kira-kira yang perlu diperhatikan. Itu item 1 sampai 2, 3, 4, 5 sampai 5 ini tidak ada batasan waktu. Bisa dikerjakan dengan santai tetapi serius. Kerjakan apa adanya. Sedangkan di bagian general ability ini itu ada waktunya hanya 15 menit. Jadi kerjakan ini kalau sambungan internet sudah stabil. Kita mulai saja cara mengerjakannya. Ini eksplorasi pilihan pribadi. Saya mulai yang pertama. Nah, di sini ada kuis, ada keterangan. Berikut ini pada setiap blok ada 2 pernyataan yang Anda perlu pilih salah satu di antaranya. Pilih pernyataan yang menurut Anda lebih sesuai dengan diri Anda. Kita saja mulai kuisnya. Ini tidak ada batasan waktu. Nah, inilah bloknya ini. Jadi ada 2 pernyataan A dan B. Yang mana yang lebih sesuai dengan diri kita? Nah, yang lebih sesuai dipilih. Begini. Berarti setiap blok ini harus satu pilihan. Kalau A, begitu. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan selalu ada petunjuknya di sini, baca petunjuknya. Ini jumlah soalnya ada 28. Ini namanya papan navigasi. Jadi bisa kita tahu yang kelihatan di halaman 1 ini sekarang adalah soal nomor 1 sampai 6. Ini sampai 6 dia di bawah, ya kan? Halaman selanjutnya nanti dia kasih lagi bloknya di sini. Ingat, pilih sesuai dengan diri kita sendiri. Jangan pilih yang bagus-bagus.
atau yang menurut kita ini lebih bagus. Nanti hasilnya bukan diri kita, tetapi diri orang yang kita pikirkan yang bagus-bagus itu. Nah, ingat kalau sudah sampai di nomor terakhir, misalnya nomor 28 ini, sudah sampai di halaman ini, itu ada di situ dikatakan finish attempt, lalu nanti ada di sini submit all and finished. Itu tidak muncul di sini karena ada banyak yang kosong di sini nih. Submit all and finished, lalu tekan bagian itu, otomatis nanti dia akan menyelesaikan psikotesnya, dia kirim ke server. Nah, kita lihat kuesioner yang berikutnya. Kuesioner berikutnya adalah innate talent inventory 1. Nah, kita lihat bagaimana inventorinya. Kita coba langsung kuisnya. Lihat, pilih A dan B yang sesuai dengan diri Anda. Bila sulit, pilih sesuai dengan apa yang Anda lebih sukai. Beri tanda bulat ini pada kotak A atau B di pinggir kanan papan kertas ini. Bukan kertas sebenarnya ini. Nah, bila Anda memiliki waktu untuk bersantai, Anda lebih menyukai kegiatan berikut ini. Yang mana lebih suka? Yang mana lebih nyaman? A atau B? Misalnya saya B. Begitu seterusnya, ini ada 20 soal. Nah, di akhir soal, jangan lupa tekan lagi submit all and finished. Itu kuesioner innate talent inventory 1. Kita lihat inventory 2. Inventory 2, di situ kita langsung coba saja sambil membaca nanti. Di sini ada beda sedikit petunjuknya. Pada setiap nomor di bawah ini, pilih salah satu di antara pasangan kata yang menurut Anda lebih menarik bagi Anda. Berarti ada pasangan katanya ini. Berarti nomor 1 ada pasangan satu kata ini. Pilih antara penuh semangat atau tenang. Ya kan? Antara bicara atau menulis. Jadi harus dipilih salah satu di antaranya. Nah, kalau saya pilih menulis, berarti pindah yang ini. Harus salah satu. Setiap nomor harus ada pilihan. Nah, dalam memilih kata, utamakan makna kata tersebut bagi Anda, bukan bagaimana kata itu terlihat atau bukan pula bagaimana bunyinya. Beri tanda bulat pada pilihan Anda. Ingat, pada setiap nomor Anda harus memilih satu dari pasangan kata yang ada. Jadi setiap nomor satu pilihan. Jadi di antara 3 ini satu pilihan lagi. Misalnya bioskop begitu. Ini seterusnya, ini ada halaman selanjutnya nanti, itu berarti nomor halaman 2, ada halaman 3, halaman 4. Jadi satu halaman itu ada 11 nomor, berarti 11 pilihan. Ya, baik, kita lihat lagi kuesioner yang berikutnya. Kuesioner berikutnya adalah behavioral personal preference. Ini kita lihat, langsung aja kita coba kuisnya. Di sini ada 4 kelompok. Bacalah dengan teliti 2 kelompok pernyataan berikut. Ini satu kelompok pernyataan ini juga satu kelompok pernyataan ini. Nah, kemudian pilih kelompok mana yang lebih sesuai dengan diri Anda. Berarti ini harus saya memilih kelompok sekarang. Mungkin di kelompok ini ada yang saya tidak suka. Di sini juga ada yang saya tidak suka. Tetapi secara keseluruhan, kelompok mana yang lebih sesuai dengan diri saya. Secara menyeluruh. Jadi ini yang kita pilih. Misalnya saya pilih ini. Udah. Lalu pilih lagi yang di kelompok 2 ini lagi. Yang mana misalnya? Yang bagian ini. Dan seterusnya. Pilih lagi di kelompok yang berikutnya. Sesudah itu kita submit all and finished. Ingat, satu pilihan, satu kelompok. Ingat, pilihannya lagi adalah pilih keseluruhan. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah personal self-assessment, PSE. Ini kita lihat. Ini sekarang harus di ranking. Itu harus ada skornya. Kalau nomor 1 dari pernyataan itu nanti kita pilih skor 1, berarti ini tidak sesuai dengan saya. Kalau skor 5 berarti sangat sesuai dengan saya. Berarti di antara 2 dan 4 itu, ini ada tidak sesuai dengan saya tidak suka melakukannya. Nomor 3 saya melakukannya bila terpaksa. Nomor 4 sesuai dengan saya cukup senang melakukannya. Sedangkan nomor 5 sangat sesuai dengan diri saya. Kita uji coba bagaimana soalnya. Nah, ini pernyataannya. Pernyataan ini, saya memperhatikan dunia sekitar saya. Maksudnya, saya sering menyapa orang, memperhatikan orang. Kalau saya jalan, saya perhatikan dunia sekitar saya. Saya sih tidak sesuai dengan diri saya. Ini saya pilih 1. Kalau sangat sesuai dengan diri saya, pilih 5. Kalau misalnya saya melakukannya bila terpaksa, pilih 3. Begitu seterusnya. Jadi setiap blok ini, pilih pernyataan di depannya ini, apakah 1 atau 5. 1 sangat tidak sesuai dengan diri kita, 5 sangat sesuai dengan diri kita. Soal ini ada 93 soal. Jadi kita merankingnya.
Ini harus tidak boleh dilewati satu pun, tidak boleh, harus kita pilih semua soalnya dengan baik. Baik. Itu sudah selesai yang keempat. Akhirnya kita sampai ke soal general ability test. Ini yang mempunyai waktu. Nah, karena dia punya waktu, maka harus diambil tes ini waktu kita mempunyai hubungan internet dalam kondisi yang bagus. Nah, kita baca dulu selalu instruksinya. Sebelum kita tekan nanti mulai mencoba, itu belum dihitung dulu. Jadi baca dulu dengan baik, mengerti dulu. Ini merupakan tes untuk kemampuan memecahkan masalah. Tes ini mencakup berbagai jenis pertanyaan yang harus diselesaikan tanpa alat bantu seperti kalkulator atau alat sejenis. Memang tidak perlu kalkulator karena hanya kita pilih saja. Tes ini berisi 50 pertanyaan yang secara bertahap menjadi makin sulit. Anda tidak mungkin menyelesaikan semua pertanyaan, tetapi selesaikan semampu Anda. Anda memiliki waktu 12 menit untuk memberi jawaban yang benar sebanyak mungkin. Kerjakan dengan teliti, namun jangan menghabiskan waktu lama pada setiap pernyataan yang sulit. Bila ada pertanyaan yang sulit, bisa dilewatkan. Mungkin pertanyaan yang di bawahnya bisa kita jawab. Jadi, pastikan koneksi internet Anda tidak mengalami gangguan selama mengerjakan tes ini. Kita mulai saja misalnya. Nah, begitu saya tekan mulai usaha ini, dia hitung 12 menit. Jadi, kalau sudah tekan ini, nanti ada soal-soalnya, itu soal-soalnya tidak perlu dipersiapkan, tidak perlu dipelajari. Jawab saja apa yang kita bisa jawab. Begitu kira-kira yang bagian ini saya tidak usah tekan lagi karena saya batalkan aja ini, lalu kita masuk ke kuesioner, ke dashboard sekarang. Nah, kalau sudah nanti selesai kuesioner kita, itu otomatis semua sudah dicentang di sini, ya, sudah dicentang. Kalau ini sudah dicentang semuanya, print screen bagian ini, print screen. Lalu sesudah print screen atau foto semua ini yang tanda bukti ini, kirim kepada guru yang mengirim username dan password ini kepada Anda, bukti bahwa Anda sudah selesai mengikuti psikotest. Dan sebagai bukti yang lainnya juga, itu nanti Anda akan dihubungi oleh pihak admin dari Edutrako ini atau dari sekolah. Kalau ada belum selesai, misalnya ada terlewati, ini tidak dicentang di sini, berarti ada yang belum selesai di sini. Mungkin lupa mensubmit, jadi bisa juga itu disubmit ulang. Kalau ada belum dicentang di sini, maka kembali lagi ke sana, periksa. Mungkin ada soal yang belum dijawab. Oke, demikian kira-kira caranya. Lalu jangan lupa logout. Sesudah logout itu akan muncul grafik seperti ini dan kemudian bisa login kembali kalau nanti mau login lagi. Demikian, selamat mengikuti psikotest. Sukses!